Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah hudah. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du, seluruh pemirsa TV One, wabil khusus keluarga muslim, hafidhakumullah. Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Dan ini di dalam Al-Quran disebutkan sebagai zinah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Diberikan keindahan kita dari wanita, istri kita, anak-anak kita, bahkan seluruh materi kita. Dan yang paling indah dari seluruh anugerah yang Allah berikan pada kita itu adalah nikmat keluarga. Ada satu hal yang harus diilmui oleh kita, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengelola, mendidik keluarga kita. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmu keluarga sebelum kalian sibuk. Jadi ada satu hal, ada tuntutan bagi kita untuk mengilmui keluarga kita. Begitu. Dan sehingga nanti seorang ahli pendidikan di dalam tarbiyah Islamiyah disebutkan sesungguhnya tidak ada yang paling penting dari seluruh bentuk organisasi apapun melebihi pentingnya sebuah keluarga, sebuah bentuk organisasi yang namanya adalah keluarga. Begitu. Sehingga hari ini jika ada permasalahan yang terjadi di anak-anak kita, generasi kita, hubungan suami istri yang kurang bagus, itu pasti permasalahannya adalah belum terilmuinya masalah keluarga. Maka di dalam kesempatan kali ini kita akan membincang tentang visi keluarga muslim. Visi tersebut ada di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala membincang tema keluarga dalam surat Al-Furqan ayat 74. Sifat ibadur rahman. Ini di awal-awal disebutkan hamba-hamba Allah yang Ma'ar Rahman itu, hamba-hambanya mereka yang tawadu, tidak sombong, yang tahajud, yang berinfak dan seterusnya. Yang terakhir, sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Ma'ar Rahman itu adalah mereka yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, hibahkan kepada kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, pasangan kami, dan anak turun kami, mereka yang menjadi qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kami. Jadi di sini Allah SWT mengatakan bahwasanya keluarga itu adalah hibah. Hibah itu dalam kajian fikih itu sama dengan hadiah, hampir sama dengan hadiah ya, sehingga hari ini yang namanya istri kita, anak-anak kita, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu yang namanya hadiah itu pasti kita jaga, kita pelihara, kita tempatkan di tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Mari kita renungkan visi keluarga muslim Al-Furqan 74. Ya Rabb kami, hadiahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan kami, mereka yang menjadi qurrata a'yun. Ini doa kita. Jadi hari ini istri kita, ya kan, pasangan kita, suami kita, anak-anak kita itu hadiah dari Allah. Yang mana doa kita agar mereka itu, ya Rabb, jadikan mereka itu sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyejukkan pandangan kita. Qurrah itu artinya al-qarar, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan istri dan anak-anak kami sesuatu yang menyenangkan mata kami, dan jadikan kami serta keturunan kami ini adalah
mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama adalah qurrata a'yun. Kita ingin tatanan keluarga kita ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Suami menyenangkan istrinya, istri menyenangkan suaminya. Setelah itu baru tahapan berikutnya, doa kita adalah wa min dzurriyyatina ya Rabb, jadikan anak-anak kami juga menyenangkan pandangan mata kami. Jadi ini satu urutan. Dan visi kita di samping kita ini ingin diberikan anugerah anak-anak kita yang soleh-solehah. Tentu urutannya adalah istri yang solehah, suami yang soleh. Setelah itu melahirkan keluarga, melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan ulama mengatakan rasa-rasanya akan sangat sulit kita mendambakan anak-anak yang soleh. Kita ini pingin anak-anak kita ini soleh, sementara suami istri belum soleh dan solehah. Maka hadirin, yang harus kita lakukan di sini adalah memperbaiki bentuk komunikasi suami istri, bahkan memperbaiki kualitas diri kita masing-masing selaku suami dan istrinya. Begitu. Sehingga kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan qurrata ayun itu adalah pasangan yang taat beribadah kepada Allah akan melahirkan keturunan anak-anak yang mereka juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin seluruh pemirsa TV One hafizakumullah, bahwasanya anak-anak yang qurrata ayun itu menyenangkan pandangan mata, membahagiakan orang tua. Kita lihat anak kita ternyata sedang belajar, kita lihat anak kita ternyata sedang mengaji, pulang sholat dari masjid dan seterusnya. Itu membuat mata kita ini qurrah, berbinar-binar, begitu ya. Bahkan nanti silahkan ada di dalam tafsir Al-Baghawi yang dimaksud dengan qurrah itu adalah bentuk luapan kebahagiaan. Sampai-sampai mata itu, hadirin pemirsa TV One hafizakumullah, kalau kita bahagia, kadang mata kita ini mencucurkan air mata, menangis kita, tapi tangisan bahagia. Maka Imam Al-Baghawi mengutip perkataan syair dalam tafsirnya, amma uyunu al-ashikina fa askhanat wa amma uyunu syamitina faqarrat. Ya, air mata orang-orang yang sedang menderita, ya, itu air matanya panas. Sedangkan air mata orang-orang yang bahagia, orang yang bahagia mencucurkan air mata, itu air matanya dingin. Jadi beda ya. Jadi orang kalau bahagia sekali itu menyucurkan air mata tapi dingin. Sedangkan orang-orang yang menderita, tangisan mereka adalah tangisan air mata yang panas. Orang tua saking bahagianya melihat anaknya, anak-anak yang soleh, air matanya tercucurkan. Gitu. Itu poin berikutnya adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami ini adalah pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi visi pendidikan kita, bagaimana kita mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak ataupun generasi kita, ujung-ujungnya adalah agar mereka punya kualitas, punya spesifikasi kualitas pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi PR kita semua, sehingga nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi pemimpin, akan saya urai pada sesi berikutnya. Yang kedua, visi dari keluarga muslim itu adalah sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6, keluarga kita, istri, suami kita, dan anak-anak kita ingin selamat dari sentuhan api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gitu ya. Terbebas dari api neraka, dari murka Allah adalah visi keluarga kita. Jadi hadirin, kalau hari ini kita sudah mendidik anak-anak kita, sudah sukses, mereka sudah lulus dari jenjang pendidikannya,
ya sudah menjadi sarjana seumpamanya, sudah sukses, maka kita harus cek ini. Apakah mereka itu ya, apakah kita sudah aman dari siksa api neraka atau belum kira-kira. Jadi kalau hari ini orang tua mengatakan, alhamdulillah tugas saya sudah selesai Pak. Ya, anak-anak saya sudah selesai pendidikan mereka, bahkan sudah menikah, sudah bekerja, sudah menghasilkan, sudah mandiri. Maka kita katakan tugas Anda, tugas Bapak Ibu belum selesai. Bapak Ibu sudah selesai tugasnya jika sudah yakin itu anak-anak kita, keluarga kita akan selamat dari api neraka. Maka ada beberapa hal yang dilakukan ini. Sekecil apapun, jangan pernah hadirkan sesuatu sifat keluarga kita, jangan pernah hadir di keluarga kita sifat-sifat penduduk neraka. Ya, contoh. Penduduk neraka itu seumpamanya rezeki mereka itu haram, tidak halal. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai seluruh manusia, makanlah dari rizki yang halal dan thayyib. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi jangan sampai ada perbuatan syaitan hadir di rumah kita, gitu ya. Dan ayat sebelumnya adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Rizki yang diberikan seorang ayah kepada istri, kepada anak-anaknya harus halal. Harus halal, sekecil apapun harus halal. Tidak boleh ada rizki yang syubhat masuk ke rumah kita, apalagi rizkinya adalah haram. Rasulullah SAW suatu saat di Madinah, dan ada Hasan itu cucu beliau, anak Fatimah. Suatu saat Hasan yang masih kecil ini sedang berjalan di Masjid Nabawi. Kemudian kita tahu di Masjid Nabawi itu adalah tempat penyimpanan ini ya, kurma-kurma zakat, kurma sodakoh disimpan di situ. Gitu. Dan ini akan dibagikan pada muslimin yang berhak. Dan tentunya kita tahu bahwasanya Rasulullah dan keluarga beliau itu tidak boleh makan dari zakat, dari infak, tidak boleh. Zakat, infak, sedekah tidak boleh. Rasul dan keluarga beliau itu kalau mau memakan sesuatu yang diberikan orang itu dari hadiah, gitu kan? Itu baru diterima oleh Rasulullah. Karena ini kurmanya adalah kurma zakat, maka Hasan haram. Sedangkan Hasan ini, subhanallah, anak yang masih kecil ini berlari, main-main di masjid, kemudian sampai ke tempat kurma sedekah ataupun kurma zakat diambil, dimakan, gitu kan? Dan kita tahu ya, anak kecil suka sesuatu yang manis, dan memang kurma-kurma Madinah, kurma yang manis. Dimakan oleh Hasan, kemudian lari. Rasulullah melihat Hasan makan kurma sedekah, dan itu adalah haram bagi Rasul dan keluarga beliau. Rasulullah kemudian kejar Hasan. Hasan ditangkap, kemudian ditepuk-tepuk tengkuknya, kahin, keluarkan itu kurma Hasan. Awalasta ta'lam nahnu la na'kulu sadaqah Hasan. Bukankah engkau tahu kita ini keluarga yang haram bagi kita makan sedekah? Disuruh keluarkan, tidak mau keluar. Maka Rasulullah memaksa untuk membuka mulut Hasan, diambil kurmanya, kemudian dikeluarkan. Maka subhanallah, pelajaran penting bagi kita. Ini visi keluarga muslim adalah keluarga yang selamat dari api neraka. Jangan pernah ada sesuatu yang sifat ahli neraka hadir di rumah kita. Maka kita tahu anak sekecil Hasan saja yang seharusnya ini belum mukallaf, tapi untuk hal yang haram tidak ada kompromi. Maka di dalam hadis Rasulullah, qululah min nabata min haram fannaru aula bih. Rezeki yang menumbuhkan daging kita, tumbuh daging dari rezeki yang haram, maka Allah akan murka, Allah akan bakar di nerakanya. Sehingga visi yang kedua keluarga muslim adalah visi yang berorientasikan keluarga yang selamat dunia akhirat. Maka subhanallah, pendidikan seorang ayah kepada putra-putri, anak-anak itu tidak berhenti sampai sukses dunia saja. Harus betul-betul yakin bahwasanya kita dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita adalah selamat dari api neraka. Maka pendidikan keluarga itu adalah pendidikan sepanjang hayat kita, hadirin. Mari kita renungkan ini. Yakub ketika akan meninggal dunia, di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, am kuntum syuhada id hadara ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah engkau ingat, kata Allah ya, ketika Yakub itu mau meninggal dunia,
ketika Yakub akan meninggal dunia, dikumpulkan seluruh putra-putrinya, anak-anaknya semuanya dikumpulkan. Kemudian Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Ya, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal, wahai anak-anakku? Jadi ayah, ibu itu mengelola ataupun melihat bagaimana pendidikan keluarga itu bukan dibatasi dengan jarak tertentu saja. Pendidikan keluarga adalah pendidikan sepanjang hidup kita. Bahkan sebelum meninggal pun seorang ayah mulia Yakub masih mengecek keimanan putra-putrinya, masih mengarahkan bagaimana setelah Yakub meninggal harus kokoh dalam keimanan mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, visi keluarga muslim yang ketiga adalah berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat 21. Bagaimana berkumpul kembali di surga Allah menjadi cita-cita dan visi kita, visi keluarga muslim. Maka Allah mengatakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, ayah, ibu yang beriman, lalu putra-putrinya, anak-anaknya beriman. Ya, ini kondisinya sedang di akhirat. Ayah bundanya beriman, sudah masuk surga karena sudah di akhirat beriman. Orang yang beriman mendapatkan kemuliaan surga dari Allah. Subhanallah, anak-anaknya juga beriman itu. Anak cucunya beriman. Maka Allah mengatakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan ini. Anak cucu ini kami susulkan kepada mereka, kepada keluarganya, kepada ayah bundanya di surga itu. Ini Ibnu Katsir mengatakan, ini adalah gambaran bagaimana ayah bunda surganya tinggi. Sementara ada anak-anak dan keturunannya surganya biasa saja. Maka subhanallah, kita tahu ya, orang tua itu, kalau di surga itu, ya sudah masuk surga, ingin berkumpul dengan anak-anaknya, mana anakku, mana anakku. Dan kita tahu ya, subhanallah orang tua kita itu ya begitu. Di Idul Fitri seumpamanya, itu mereka menelpon, kapan pulang nak? Kapan pulang? Jadi mereka di hari bahagia itu tidak mau dilewatkan sendiri, ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Demikian juga keluarga muslim, seorang ayah, ya seorang bunda, ketika di surga mereka akan mencari anaknya, mana anakku, mana anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala karena ingin memuliakan orang tua yang mulia, yang surganya tinggi itu, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak-anak ini ke surga orang tua, di-upgrade sesuai dengan level dari surga kedua orang tua kita, subhanallah. Dan ada juga kondisi sebaliknya. Ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini dari awal sudah dididik dengan pendidikan iman yang baik. Dia ketika pada hari akhir membawa amal soleh yang banyak, Allah muliakan dengan amal soleh, dengan surga yang tinggi, maka anak-anak ini akan mencari orang tua. Mana ibuku? Mana ayahku? Mana ibuku? Mana ayahku? Maka atas permintaan anak ini, orang tua disusulkan. Maka orang tua akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, min aina hadha? Dari mana kedudukan surgaku yang tinggi ini? Ya, kok saya sudah level surga saya naik? Maka malaikat mengatakan, hada bistighfari waladika lak. Ini adalah hasil istighfar anakmu yang soleh itu, dan meminta untuk dinaikkan surgamu sehingga engkau bertemu dengan keluarga mereka. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, jannatu adnin, ini surga adn yang tinggi itu dimasuki man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, akan dijadikan berkumpul ayah mereka, suami mereka, dan keturunan mereka. Begitu. Dan Masya Allah, ini menjadi hal yang indah ketika di setiap momen dialog orang tua, ayah ataupun ibu kita sudah dialog iman pada anak-anak kita. Nak, kita hari ini kita kumpul di meja makan ini. Harapan kita kelak pada hari akhir juga kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala.
wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika hari itu mereka akan berkumpul satu sama lain yatasaalun, saling bertanya kabar antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau antara orang-orang yang beriman saja saling bertanya kabar dulu yang nggak pernah bertemu, mereka ingin ketemu, nanti ketemu pada hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau keluarga-keluarga muslim. Ya, ayah, bunda, ibu, anak-anak dan keturunan-keturunan ke bawah begitu. Jadi yang ketiga dari visi keluarga muslim kita ini adalah kita ingin berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini hadirin, hari ini subhanallah, jika ada keluarga yang rapuh hari ini, keluarga rapuh ketika dihantam oleh badai sedikit saja oleng, kemudian tenggelam, kemudian keluarga ini menjadi keluarga yang berantakan, itu adalah keluarga yang tidak punya visi yang jelas, tidak punya arahan tujuan yang jelas. Sementara orang yang beriman punya tujuan yang jelas dalam pernikahan mereka itu. Maka subhanallah, subhanallah hadirin, ini yang harus kita maknai terus, bahwasanya kita saja yang di dunia, ya di dunia ini kita punya tujuan, gitu ya. Ini kita seumpamanya sedang akan melaksanakan umrah seumpamanya, maka subhanallah tentunya diumumkan ini pesawat yang kita tumpangi ini, kita akan menuju ke tanah suci, kita akan transit di Jeddah. Perjalanan kita akan kita tempuh 9 jam, ketinggian sekian ribu kaki dan seterusnya. Maka tujuannya jelas ini kapal ini. Maka keluarga kita harus punya tujuan yang jelas. Maka subhanallah, keluarga hari ini subhanallah, hari ini ada yang rapuh, terjadi perpisahan antara suami istri, atau mungkin orang tua yang abai terhadap pendidikan anak-anaknya. Mereka abai itu karena mereka ataupun banyak saudara-saudara kita yang masih belum jelas bagaimana arah keluarga mereka itu ya. Sehingga Ibnu Qayyim di dalam kitabnya beliau mengatakan, kam mimman ashqa waladah wa falidata kabadi. Ya, betapa banyak orang yang menyengsarakan anak-anaknya. Ya, dhanna annahu akramahu faqad ahanahu. Mereka itu mengira memuliakan anaknya padahal menghinakannya. Mereka mengira sudah meninggikan derajatnya padahal merendahkannya. Dzalika bitarki ta'dibihi wa ihmalihi, yaitu mereka itu tidak mendidik keluarganya, tidak mendidik anak dan istrinya. Wa idza tabaratal fasada fil aulad ra'aita amadahu min kibalil aba. Jika hari ini di keluarga kita, di anak-anak kita ada kerusakan, mungkin rusak akhlaknya, mungkin rusak karakternya, fa inna idza tabaratal fasada fil aulad fa inna sababahu min kibalil aba. Maka kerusakan itu penyebabnya adalah para ayah, karena ayah adalah imam dari keluarga. Maka subhanallah, mari keluarga muslim, pemirsa TV One di seluruh tanah air, mari kita hadirkan kembali visi tujuan keluarga kita. Wabil khusus para imam, para suami, para ayah, bahwasanya kita punya cita-cita tujuan agar lahir ya keluarga kita ini orang-orang yang taat ibadah pada Allah, qurrata ayun, agar lahir para pemimpin-pemimpin ini dari rumah kita. Kita juga bermimpi, kita menginginkan, poin kedua dari visi kita adalah kita ingin keluarga kita ini keluarga yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita punya cita-cita terbesar kita adalah kita ingin berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ilmui keluarga muslim kita bahwasanya ini berkeluarga ini adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat, mungkin umrah, mungkin haji, ini ada waktu-waktunya, puasa Ramadan ada waktunya. Tapi membina keluarga kita ini ibadah yang paling panjang, dan ujung-ujungnya adalah kita akan menginginkan untuk berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan keluarga yang menyenangkan mata kita, anak-anak soleh-solehah, suami soleh, istri solehah, keluarga yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang bahagia di dunia dan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.